Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian risalah edisi yang ke-15. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wal malaikatil muqarrabin wal awliya wa syuhada was salihin jami'in a'immatul mujtahidin wa tabi'ihim wa muqallidihim fi din. ثم إلى أرواح مشايخ المسلمين ثم إلى أرواح مشايخ الصالحين ثم إلى أرواح مشايخ الجديد ثم إلى أرواح مشايخ معهد الإمام عبد المتين ثم إلى الوحيد ونخص خصوصا إلى روح صاحب هذا الكتاب حضرة الشيخ هاشم الأشعري الزوجي وسليما وفروعهما ومشايخهما وتلاميذهما وحبيهما غفر الله ذنوبهم ونفعنا بعلومهم وببركاته الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bikum fid dharaini amin. Faslun utawi iki nangge fasal suci ibarat fasal fi bayani ismi man kang mertelaaken atau ing dalem mertelaaken dosane wong Sulaiman da'a kang ngajak sapa ila dhalalatin maring kasesatan maring sasar ausanna utawa gawe sunat sapa man gawe lelakon sapa man sunnatan ing lelakon sayyi'atan kang Allah. Pasal ini tentang dosanya orang yang mengajak kesesatan atau membuat inovasi tapi dalam hal keburukan, membuat kreativitas tapi kreativitas yang kebablasan dalam hal keburukan. Qala dawu sapa Allah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum liyahmilu drapon nanggung sapa wong akeh auzarahum ing pira-pira dosane wong akeh liya kamilatan hale sempurna yaumal qiyamati ing dalem besok dina kiamat wa min auzaril ladzina lan nanggung saking pira-pira dosane wong akeh silai ladzina yudillunahum kang padha nyasaraken sapa wong akeh ing alladzina. Dadi auzarahum sing arep ume maring wong akeh sing padha. Liyamilu supaya padha nanggung sapa wong akeh auzarahum ing pira-pira dosane wong akeh. Dhamir liyamilu karo dhamir hum sama isi. Kamilatan hale sempurna yaumal qiyamah ing dalam besok dina kiamat. Wa min auzaril ladzina lan nanggung saking pira-pira dosane wong akeh silai ladzina yudillunahum kang nyasaraken sapa wong akeh ing alladzina mereka akan menanggung dosa-dosa mereka sendiri secara sempurna nanti di hari kiamat dan memikul pula dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Wa khrajalan ngetakaken sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah itu sane Gusti Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh
Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah. Al hadis. Man utawi sapane wong iku da'a lamun ngajak sapa man ila hudan maring pituduh kana mongko ana iku lahu kaduwe man minal ajri saking ganjaran apa sing ana mislu ujuri man sepadane pira-pira ganjarane wong silaiman tabi'ahu kang anut soman man ngarep man buriman yang terdekat hu ing man ngarep la yang kusu hale ora sudo apa zalika mungkono kana lahu minal ajri mithlu ujuriman tabi'ahu min ujurihim saking pira-pira ganjarane man tabi'ahu min ujurim saking pira-pira ganjarane man tabi'ahu syai'an ing suci-wici wa man utawi sapane wong iku da'a lamun ngajak sapa man ila dhalalatin maring sasar kana mongko ana iku alaihi melarat ing atase man minal ismi saking dosa apa sing ana mislu asamiman sepadane pira-pira dosane wong tabi'ahu kang anut sapa man terdekat hu ing man belakang man depan la yang kusu hale ora sudo apa zalika mungkono ujur utawa kana alai apa kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu min asamihim saking pira-pira dosane man tabi'ahu syai'an ing suci-wici. Dalam hadis ini Nabi lebih jelas lagi. Barang siapa mengajak pada satu petunjuk, barang siapa mengajak melakukan kebaikan pada petunjuk, maka dia dapat pahala sebagaimana pahalanya orang yang melakukan. Ini pahala tambahan di luar pahalanya dia sendiri melakukan. Mengajak kebaikan. Setelah dia melakukan kebaikan, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan itu, dia dapat pahala kebaikannya sendiri. Di samping itu dapat pahala kebaikannya atau pahala ini sama dengan pahala yang didapat oleh orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala pengikut sedikit pun. Jadi ini bukan sistem MLM. Dalam hal pahala dan dosa ini tidak menggunakan sistem MLM. Sebaliknya, siapa yang mengajak pada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama dengan dosanya orang yang mengikuti kesesatan itu, tanpa mengurangi dosanya orang yang pengikutnya ini. Nah, konsep MLM itu kan penghasilan di bawah ini ikut menyetorkan sekian persen kepada yang di atasnya. Top down namanya. Jadi top down itu dapat kiriman penghasilan dari sebagian penghasilnya yang ada di bawah. Jadi penghasilan yang di bawah ini berkurang karena harus setor ke atas. Itu apa? MLM. Ini bukan MLM. Nanti sama, oh ini sama dengan MLM ini. Wah. Kalau ada orang mengajak kebaikan, ada yang mengikuti, maka dia otomatis dapat pahala yang sama besarnya dengan pahalanya pengikut. Pengikut dapat 10, dia dapat 10. Tapi tanpa mengurangi pahalanya pengikut. Jumlahnya aja sama. Kalau diambilkan dari dosa dari pahala pengikut, ya pengikut nggak dapat pahala dong. Inilah murahnya Allah Subhanahu. Jadi Allah itu maha murah. Untuk memberi pahala Allah itu nggak pernah kemuan.
kita jangan menyempitkan diri. Seakan-akan kalau tidak sholat di dalam masjid nggak dapat pahala. Loh ya Allah, man karraba kurbata akhihi fid dunya. Barang siapa membantu kesusahan saudaranya di dunia, maka Allah akan menghilangkan, meringankan kesusahannya nanti di akhirat. Di dalam hadis yang lain, barang siapa membantu orang lain yang sedang membutuhkan, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan pahalanya umroh. Jadi kalaupun umpamanya sekarang Masjidil Haram di lockdown, tidak boleh umroh, itu jangan kemudian kita itu menyempitkan rahmat Allah. Seakan-akan pahala umroh itu tidak bisa didapatkan lagi. Bisa. Sekarang para tenaga medis itu membutuhkan sekali bantuan. Sekarang para fakir miskin yang terdampak oleh virus corona sangat membutuhkan bantuan. Anda membantu mereka itu sama dengan umroh. Pahalanya sama dengan umroh. Gusti Allah kok. Sekarang kalaupun yang sudah ada di Masjidil Haram mungkin masih bisa tawaf, tapi tidak bisa mencucup hajar aswad. Ya nggak usah. Ya kita bersedih tetap bersedih, tapi bahwa Allah rahmatnya luas. Ada itu menyucup bukan hajar aswad tapi sebanding dalam konteks pahala dengan menyucup hajar aswad. Apa itu? Seorang istri mencium tangannya suami. Oh itu. Perbandingannya koyok mencium hajar aswad. Beruntung yang sudah punya suami, dila-dila sayang astone sudah kayak menyayang hajar aswad. Itu baru tangan. Apalagi selain tangan. Artinya Allah itu rahmatnya begitu luas. Kalau di sini terhalangi, masih ada rahmat, lalu jalur yang lain yang tidak kalah besar. Maka Allah itu maha adil. Allah itu maha rahman, maha rahim. Siapa yang tidak ingin haji? Semua orang kepengen berangkat haji, tapi tidak semua orang mampu haji. Allah maha murah, Allah maha berkah, maha rahmah. Maka bagi yang tidak mampu berhaji karena miskin, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyami wa hajjul fuqara'i wa 'idul masakin. Jadi jangan gara-gara corona masjid ditutup seakan-akan sudah tertutup pintu beribadah. Enggak begitulah. Allah maha murah, maha luas rahmat. Beribadah di rumah dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak dalam kondisi seperti ini, barangkali ini lebih baik daripada berjamaah di masjid, kumpul banyak orang, menanggung resiko tertular COVID-19. Sebaliknya kalau ada orang kok mengajak pada kesesatan, diikuti oleh orang lain, maka dia dapat transferan dosa sebanyak dosanya pengikut, tanpa mengurangi dosa pengikut sedikit pun. Wa akhrajalan ngatakan sapa Muslimun Imam Muslim min riwayat Abdurrahman ibn Hilalin, saking riwayat Abdurrahman ibn Hilal an Jarir ibn Abdullah al-Bajali kang saking Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu fi haditsin ing dalam hadis tawilin kang dawa. Qala ngendika sapa Jarir fihi ing dalam hadis ngendikane faqala mongko dawuh sapa Rasulullah utusane Gusti Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha
wa ajruman amila biha ba'dahu min ghairi ayyang kusamin ujurihim syai'an. Biasanya kadang syai'un. Manutawi sapane wong iku sanna lamun gawe lelakon sapa man fil islami ing dalem Islam sunnatan hasanatan ing lelakon kang bagus falahu mongko iku tetep kaduwe man ajruha utawi ganjarane sunnah hasanah wa ajruman lan ganjarane wong silaiman amila kang nglakoni sapa man biya kelawan sunnah hasanah ba'dahu tetep ing dalam sakwise man min ghairi ayyang kusa saking tanpa arep yen ta suda min ujurihim saking tanpa arep yen ta nyuda sapa man min ujurihim man sanna min ujurihim saking pira-pira ganjarane man amila syai'an ing suwiji-wiji waman lan utawi sapane wong iku sanna lamun gawe lelakon to gawe sunnah sapa man fil islami ing dalam Islam sunnatan sayyi'atan ing lelakon kang ala kan mongko ana alaihi ana iku alaihi ing atase man sanna apa sing ana wizruha dosane sunnah sayyi'ah wa wizruman lan dosane wong silaiman amila kang amal to kang lakoni sapa man biya kelawan sunnah sayyi'ah min ba'di saking sakwise man sanna min ghairi ayyang kusa saking tanpa arep yen ta nyuda sapa man sanna min auzarihim saking pira-pira dosane man amila syai'an ing suwiji-wiji. Bahasanya Nabi genah malah. Man sanna sunnatan hasanah dan man sanna sunnatan sayyi'ah. Jadi istilah sunnah itu tidak sempit atau ada makna sempit, ada makna luas. Jangan kemudian dibatasi. Jangan kemudian dibatasi. Kalau sunnah itu lughatan kan at-tariqah mardiyatan kana au ghaira mardiyah, baik disukai atau tidak disukai. Jalan baik disukai atau tidak disukai, gelem ora gelem wis kadung tekan kene ya mlaku wis sunnah kepriwe wis kadung tanggung jawab dong. Kan gitu. Wis kadung qabil tu nikah ayes diterima apa anane. Suka atau tidak suka. Tapi istri itu ya bukan sunnah. Yang sunnah itu nikah. Jadi ada sunnah man sanna sunnatan. Jadi sunnah ini dinisbatkan. Maka pelajaran awal penjelasan yang dikutip oleh Syekh Hasyim Asy'ari itu sunnah itu ada makna lughatan luas, ada makna yang lebih sempit. Itu pun sunnah itu at-tariqah al-mardiyah fid-din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi, dan orang lain yang punya ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Makna yang lain kurang lebih sama. Kalau membuat kreativitas kebaikan, ya, gawe lelakon bagus diikuti orang lain, dia dapat 2 pahala, 2 jatah. Jatah pertama karena dia sendiri melakukan dapat falahu ajruha. Jatah yang kedua wa ajruman amila biha min ba'di. Dapat juga setoran pahalanya
orang yang mengikuti dia setelahnya. Begitu juga sebalik. Kala ngendika sapa Mujahidun Imam Mujahid rahimahullah ta'ala fi tafsiril ayatil malkurati fi tafsiril ayatin dalam nafsiri ayat al malkurati kang wis den tutur mana yahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudillunahu ay hamlahum dzunuba anfusihim wa dzunuba man ata'ahum ay hamlahum tegese mikule gawone wong akeh dzunuba anfusim ing pira-pira dosane awak dhewene wong akeh. Jadi auzarahum yang hum yang atas itu dhamirnya sama isinya dengan liyahmil. Wa dzunuba man ata'ahum dan dapat transferan dosanya orang yang mentaati dia. Wala yukhaffafu lan ora den entengaken apa zalika mukono-mukono dzunub aman saking wong Sulaiman atau ahum kang manut sapa manhum ing wong akeh sing nyasarat minal adzabi saking pira-pira minal adzabi saking dosa syai'an ing suci wa rawalan riwayataken sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi an Amr ibn Aufin saking Amr ibn Auf radhiyallahu anhu annan nabiyya taman satune Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di kana lahu minal ajri mithlu man amila biha min ghairi ayyang kusadzalika min ujurihim syai'a man utawi sapane wong iku ahya lamun ngurip-ngurip sapa man sunnatan ing sunnah suwiji min sunnati saking sunnah ingsun qad umitat hale teman-teman wis den matekaken sudah dimatikan apa sunnati ba'di ing dalem sawising sun kana mongko ana iku lahu kaduwe man minal ajri saking ganjaran apa mithluman sepadane ganjarane wong Sulaiman amila kang lakoni sapa man dia kelawan sunnah min wairi ayang kusa saking tanpa arep yanto nyuda sapa man ahya zalika ing mengkono-mengkono ajar min ujurihim saking pira-pira ganjarane man amila syai'an ing suci-wici wa man ibtada'a wa man lan utawi sapane wong iku ibtada'a lamun gawe bid'ah sapa man bid'ata dhalalatin ing bid'ah kang sasar bid'ata dhalalatin ing bid'ah kang sasar la turdi kang orang ridoni la turdi kang orang ridoni apa dhalalah apa bid'ah Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Gusti Allah kana mongko ana iku alaihi ngatasen man apa sing ana mislu asami man sepadane pira-pira dosane wong Sulaiman amila kang lakoni sapa man biya kelawan bid'ah la yang kusuh ale ora suda apa zalika mengkono-mengkono asam auzarin nasi saking pira-pira dosane menungso syai'an ing suwi-wiji hampir sama. Cuma di sini nanti menjadi ada perbedaan pendapat para ulama. Di dalam hadis ini Rasul sepertinya lebih sempit cakupan sabda beliau. Man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di kana lahu minal ajri mithlu man amila biha min ghairi ayyang kusa dzalika min ujurihim syai.
Wa man ibtada'a bid'ata dhalalati la turdillaha wa rasulahu kana alaihi athamu man amila biha min ghairi ayyanqusa dzalika min auzari nasi syai'. Agak lebih sempit. Nabi di sini membatasi, barang siapa menghidupkan sunnatku. Barang siapa menghidupkan sunnatku yang telah mati setelah, maka dia dapat pahalanya orang yang melakukan setelahnya tanpa mengurangi pahala orang itu. Sebaliknya barang siapa membuat bid'ah yang dolalah, maka dia dapat transferan dosa dari dosa orang yang dosa yang sama dengan dosanya orang yang melakukan setelah. Sehingga sebagian ulama memahami hadis man sanna sunnatan hasanatan di atas tadi yang pertama itu dibatasi, dimaknai dengan bahwa yang dimaksud sunnah di sana bukan hal baru. Nah, ada ulama yang berkata begitu. Bukan hal baru, bagaimana maksudnya? Ya sunnah kanjeng Nabi tapi yang sudah mulai hilang, yang sudah mulai mati. Jadi ada sunnah Rasul yang kemudian tidak lagi berlaku, tidak lagi dijalankan oleh masyarakat. Ini kok dihidupkan kembali. Maka yang menghidupkan kembali sunnah Rasul ini mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang mati. Ulama yang lain berbicara ini tidak mentaksis. Bahwa man sanna sunnatan ini tetap umum, sunnatan hasanah ya apapun yang baru yang baik. Bukan sunnatan itu sunnah kanjeng Nabi, bukan. Karena lawannya sayyi'ah. Wa man sanna sunnatan sayyi'ah, dimaknai apa sunnatan sayyi'ah? Maksud ada sunnah Nabi yang buruk? Tapi saya memahami hal lain dari hadis yang terakhir. Man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di. Frasa berikutnya, waman ibtada'a bid'ata dhalalati kana lahu minal atham mithlu athami man amila biha. Jadi kalau ada mubtadi'ah dalam arti bahasa, orang yang membuat hal baru dalam hal agama sekalipun, fil Islam. Nabi tadi di awal mengatakan mansan sunnatan hasanatan fil Islam. Ada orang membuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Tapi sesuatu yang baru itu ada dua sifat. Karena di sini wa man ibtada'a bid'ata dhalalatin. Jadi bid'ata itu lafal bid'ah diidhofahkan kepada lafal dhalalah. Ini menurut para pakar nahwu barangkali yang disebut dengan idhofatu mausuf ilas sifat. Idhofahnya lafal menggandeng lafal yang disifati kepada sifatnya. Bid'ata dhalalatin itu sama dengan bid'atan dhalalatan. Karena ada harokat yang saya baca bid'ata dhalalatin. Berarti kalau ada bid'ah kemudian dibatasi bid'ata dhalalatin, berarti di sana masih ada bid'ah yang lain. Bid'ah yang tidak ada predikat dhalal. Berarti begitu. Itu namanya mafhumus sifah. Namanya apa? Mafhum sifah. Jadi dalam usul fikih itu ada teori mafhum muwafaqah, ada teori mafhum mukhalaf.
Mafhum muwafaqah itu pemahaman sebagaimana alur teks. Mafhum mukhalafah memahami teks dari baliknya. Memahami kebalikan teks. Di dalam mafhum mukhalafah ada banyak macam. Ada mafhum syart, ada mafhum sifah, ada mafhum adad, ada mafhum laqab, dan yang lainnya. Contoh mafhum syarat, ya umpamanya walillahi 'alan nasi hajjul baiti manis tata'a ilaihi sabila. Gampangane wajib haji menuju Baitullah bagi orang yang mampu. Kemampuan istita'ah itu menjadi syarat wajib. Kapan ora ono istita'ah berarti tidak ada wajib. Manis tata'a ilaihi sabila, mafhum mukhalafahnya adalah adamul istita'. Wa man lam yastati' fa alaihi bil jum'ah. Sing ora kuat haji langsung, ya hajine Jumatan. Jumatane di lockdown, ya Jumat depan lagi. Semoga corona sepatnya pulang. Sudah dicari sama maknya. Itu mafhum syarat. Mafhum sifat, contoh ada hadis sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lissa fisa imatil ghanami fisa imatil ghanami sadaqah. Di dalam kambing yang diternak ada kewajiban zakat. Di dalam kambing yang diternak ada kewajiban zakat. Mafhum muwafaqahnya kambing ternak wajib zakat. Itu mafhum muwafaqah. Ada mafhum mukhalafah, namanya mafhum sifah di sini. Berarti kambing yang tidak diternak, kambing yang tidak diternak tidak wajib sedekah. Jadi hal sebaliknya itu hukumnya juga sebaliknya. Itu mafhum mukhalafah, dalam hal ini mafhum sifat. Kembali ke hadis. Wa man ibtada'a bid'ata dhalalatin. Barang siapa membuat bid'ah, yang mana bid'ahnya itu kategori bid'ah dhalalah, maka dia dapat dosa orang yang mengikuti. Mafhum muwafaqahnya, siapa yang bikin bid'ah dhalalah, dia berdosa melakukan bid'ah itu dan berdosa karena menyesatkan orang lain. Gitu ya. Dan berdosa dapat dosa yang sama dengan dosanya pengikut yang lain. Itu mafhum muwafaqah. Mafhum mukhalafahnya apa? Berarti kalau orang membuat bid'ah tapi bid'ahnya bukan dhalalah, maka dia tidak mendapatkan kiriman dosa. Nah, bid'ah yang dhalalah adalah sesuatu yang bertentangan dengan qawaid, dasar-dasar agama. Bertentangan dengan nilai-nilai agama, bertentangan dengan bertentangan dengan hal-hal yang sudah pasti dari agama, bertentangan dengan mu'dhamus syariah. Itu berarti bid'ah dolal. Contoh ekstrimnya, sholatnya ditambah rakaat. Subuh menjadi 4 atau zuhur menjadi 6. Atau jamak subuh sama zuhur. Nah, itu ya bid'ahnya masuk dalam kategori dolal. Tapi kalau orang membuat bid'ah tapi bid'ahnya ini kok tidak dolalah, maka dia tidak dapat kiriman dosa. Sebaliknya dapat kiriman pahala. Kita berdasar pada hadis yang pertama, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam. Itu mafhum mukhalafah dari sisi mafhumus sifat. Tapi kita ini harus membatasi juga bahwa apa bid'ah yang tidak dalalah. Bid'ah yang tidak dalalah adalah bid'ah yang selaras dengan mu'dhamus syariah. Di depan saudara.
penjelasan. Selaras dengan mu'dhamus syariah dilakukan oleh salafus saleh. Nah, ini berarti bid'ahnya bid'ah hasanah. Bid'ahnya bid'ah mahmudah. Bid'ahnya bid'atu hudan. Bukan bid'ah dhalalah, bukan bid'ah sayyi'ah, bukan bid'atu dhalal. Mau pakai istilah yang mana terserah saja. Ada nggak contohnya? Banyak. Ngaji online ini bid'ah nih. Ngaji kok online. Rasul nggak pernah ngaji online. Bahkan wahyu pun tidak dikirim secara online. Rasul Allah itu teknologinya maha canggih. Untuk mengirim wahyu aja Allah pakai kurir. Siapa? Malaikat Jibril alaihis. Terus ada kita ngaji begini. Enggak lah, ini bid'ah hasanah. Ini bukan bid'ah dhalalah. Bukan bid'atu dhalalatin. Kalau bukan bid'atu dhalalah, tidak masuk dalam pengertian hadis di sini. Jadi kita harus ada kecerdasan memahami hal-hal seperti ini. Jangan saklek, jangan kemudian kita hanya memahami satu teks, melupakan teks yang lain, hanya berhenti pada teks, tidak mau menyelami lebih dalam lagi makna daripada teks tersebut. Jadi kalau Nabi mengatakan wa manittada'a bid'ata dhalalatin la turdillaha wa rasulah. Masih ada tambahan lagi, la turdillaha wa rasulah. Berarti kalau begitu ada bid'ah yang turdillaha wa rasulah. Ya seperti contoh Amirul Mukminin Umar bin Khattab bid'ah tarawih berjamaah, ni'matil bid'atu hadhihi. Ni'matil bid'atu hadhihi. Tapi yaitu ini adalah semacam ibtada'aha Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Aslinya tidak berjamaah atas perintah Amirul Mukminin Umar bin Khattab jadi berjamaah tarawih. Jadi kalau puasa ya Ramadan besok kok ada larangan tarawih, ya sudah, kita jangan kemudian seperti sudah tidak bisa tarawih lagi. Larangan tarawih di masjid begitu ya, secara berjamaah rame-rame, ya nggak apa-apa, kita bisa tarawih di rumah kok. Bahkan dalam fikih itu ada penjelasan. Bagi orang yang biasa melakukan sholat malam, itu disunahkan tarawihnya nanti malam aja. Jam 3 gitu. Ya jangan ikut tarawih di masjid. Karena tarawih di masjid dengan jamaah umum rata-rata tarawih langsung ba'da sholatil isya dan isyaknya awal. Nah, kalau orang yang bisa sholatnya malam, nanti aja udah tarawihnya di rumah, nanti malam jam 3. Itu lebih baik. Dan itu lebih utama. Itu lebih utama. Jadi jangan kita ini, mohon maaf. Jangan-jangan kita ini ibadahnya pakai nafsu juga. Ibadah pakai nafsu. Ibadah sesuai selera kita. Bukan sesuai selera Allah subhanahu. Harusnya ibadah itu sesuai selera Allah. Bukan sesuai selera kita. Ibadah itu adalah kita menyembah Allah seperti yang Allah inginkan. Bukan menyembah Allah seperti ingin kita. Kita kepengennya sholat zuhur gak usah banyak-banyak, 4 rakaat. Kebanyakan 1 rakaat saja kepengen ini. Tapi kita nggak boleh mengikuti keinginan kita. Ikuti aturan, ikuti keinginan Allah bahwa sholat zuhur ya 4 rakaat. Atau kita mungkin ada nafsu yang sebaliknya dari itu. 4 rakaat terlalu sedikit bagi saya. Saya lagi senang-senangnya sholat. Tambah dong 6. Nggak bisa. Kenapa? Karena ibadah itu adalah kita menyembah Allah seperti yang Allah inginkan. Coba saya takyifkan kepada corona.
Allah menurunkan corona, COVID-19. Dan ini berakibat kumpul massa itu sangat berbahaya. Di antaranya sholat jamaah, sholat Jumat, tarawih. Bisa nggak kita kemudian melihat dari sisi bahwa oh ini memang Allah ingin disembah dari rumah. Barangkali rumah kita terlalu jarang untuk sholat. Barangkali rumah kita terlalu jarang untuk sholat. Padahal rumah itu akan bercahaya. Nawwiru manazilakum. Terangilah rumah-rumah kalian dengan apa? Bisolati wat tilawah. Terangilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan baca Al-Quran. Mungkin kita terlalu jarang sholat di rumah. Terlalu jarang baca Al-Quran di rumah. Sehingga rumah kita gelap. Allah ingin rumah kita lebih bercahaya lagi dengan sholat. Sudah, stay at home. Sudah, kita di rumah aja. Sholat di rumah, baca Al-Quran di rumah, tadarus di rumah, tidak mengurangi khidmahnya, tidak mengurangi rahmatnya Ramadan. Menyembah Allah seperti yang Allah inginkan. Jangan menyembah Allah sesuai ingin saya. Pokoknya saya kepengen Jumatan, titik. Masa orang ngerampok aja nggak takut kok Jumatan takut? Gimana ini? Nah ini penuh tanda tanya bagi saya. Ini jangan-jangan sholat ini mengikuti selera sendiri. Nanti dulu kita sholat, kita beribadah. Kaidahnya itu namanya juga ibadah. Ibadah itu tawakufi. Menyembah Allah seperti yang Allah ingin.